Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Pimpin dan sertai kami hari ini, sehingga lewat perenungan firman-Mu, kami dapat menunjukkan kasih kami kepada Tuhan lewat perbuatan kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami untuk menjadi murid yang bukan hanya bersedia mendengar, tapi juga bersedia untuk menjalani bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membacakan kitab Ayub pasal 31, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jika aku bergaul dengan kecurangan, atau kakiku bergegas kepada tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang tepat, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ini adalah sebuah pembelaan Ayub terhadap tuduhan dari ketiga sahabatnya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Kalimat dalam ayat yang ke-6 mengatakan, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Ini menunjukkan kesiapan Ayub untuk diuji. Karena Ayub tahu bahwa seperti ayat keempat mengatakan, Allah yang mengamati setiap langkah kehidupannya. Nah, karena ada Allah yang mengamati setiap langkah kehidupannya, Ayub berusaha untuk memiliki sebuah kehidupan yang waspada. Dalam ayat yang pertama, ia mengatakan bahwa ia membuat perjanjian dengan matanya. Ini menunjukkan sebuah komitmen atau tekad untuk menjaga pandangan mata. Bukankah mata adalah sumber informasi untuk hati dan tindakan? Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan tema perenungan kita pada hari ini, yaitu kewaspadaan umat Allah, dalam hal apa saja, Ayub berusaha untuk memiliki sebuah kehidupan yang waspada. Paling tidak ada 8 hal yang saya temukan dalam pembacaan Ayub pasal 31. Secara singkat, yang pertama, Ayub waspada terhadap dosa perzinahan. Yang kedua, Ayub waspada terhadap dosa tipu muslihat. Yang ketiga, Ayub waspada terhadap dosa menyimpang dari jalan yang benar. Yang keempat, Ayub waspada terhadap dosa menelantarkan janda, anak yatim, dan orang miskin. Yang kelima, Ayub waspada terhadap dosa penyembahan kepada yang bukan Allah. Yang keenam, Ayub waspada terhadap dosa kebencian kepada sesama. Yang ketujuh, Ayub waspada terhadap dosa menutupi dan menyembunyikan pelanggaran. Yang kedelapan, Ayub waspada terhadap dosa ketamakan dan tindakan sewenang-wenang. Jadi, Ayub sadar bahwa hidupnya di hadapan Tuhan, tidak lebih baik dari kebanyakan orang. Dia tetap manusia biasa yang rentan, yang bisa tergoda oleh berbagai situasi dan aspek yang membuat dia bisa menyimpang dari jalannya Tuhan. Oleh sebab itu dia waspada, dia mengamati sendiri kehidupannya, supaya jangan sampai dia terlibat kepada dosa perzinahan, dia menjadi pelaku tipu muslihat, dia menyimpang dari jalan yang benar, lalu mencari jalan yang menyenangkan dirinya sendiri. Dia waspada supaya jangan sampai ada hak janda-janda, ada hak anak yatim, ada hak orang miskin diabaikan, sementara ia menikmati semua kemewahan yang bisa ia terima. Ia juga waspada supaya jangan sampai akhirnya hidupnya bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada apa yang bisa dinikmati, kepada harta, kepada tahta, kepada kesukaan, kepada prestasi, dan lain sebagainya. Dia juga waspada supaya jangan sampai dia justru jadi orang yang membenci sesama, yang senang kalau sesamanya ada masalah. Apalagi kalau itu adalah orang yang benci kepada dia, musuhnya dia, akan lebih senang lagi. Nah, Ayub tidak mau jadi orang yang seperti itu. Ayub juga waspada supaya jangan sampai
Di depan semua orang, dia kelihatannya baik-baik, tapi ternyata dia sedang menutupi kehidupannya yang penuh dengan pelanggaran dan dosa, bahkan menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Sekalipun Ayub juga pasti sadar, Tuhan melihat bahkan sampai kedalaman hati. Nah, Ayub ingin hidupnya adalah hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan Ayub juga waspada, jangan sampai dia jadi orang yang tamak, jadi orang yang punya tindakan sewenang-wenang. Cuma mau menikmati hasil ladang, tapi tidak memperhatikan orang yang bekerja, tidak memperhatikan para pemilik ladang, tidak perhatikan bahwa ada benih, perlu waktu untuk tanaman bertumbuh dan sebagainya, lalu cuma mau menikmati. Nah, area-area ini yang Ayub sadari, kalau dia tidak waspada, maka dia pasti akan jatuh. Namun pertanyaannya, bagaimana Ayub bisa menjaga kewaspadaannya? Ayat 37 mengatakan, setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka, aku akan menghadap dia. Jadi, supaya Ayub bisa tetap waspada, Ayub melakukan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, dia menjaga pandangannya, supaya fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Emang ya, kalau kita fokusnya kepada dunia, kita mah akan gampang tergoda. Dan apa yang ada dalam dunia begitu mudahnya berganti, bukan? Dan semuanya menawarkan kesenangan yang fana. Tapi kalau fokus kepada Tuhan, maka kita pasti akan sampai di seberang sana. Karena Tuhan yang memandu langkahnya. Yang kedua, supaya bisa tetap waspada, Ayub datang kepada Tuhan. Ini ayat 37b. Ayub datang sama Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus cari hadiratnya Tuhan. Hanya daripada Allah, damai sejahteraku, maka aku datang kepadanya, sebab Ia yang akan menolong aku. Nah, apakah kita juga jadi orang yang datang kepada Tuhan seperti Ayub? Bukan sekedar menjaga pandangan kita fokus kepada Tuhan, tapi secara rutin kita membiasakan diri kita datang kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Yang ketiga, supaya bisa tetap waspada, ini penting. Memberitahukan kepada Tuhan segala sesuatu yang akan dan telah Ayub lakukan. Ada pertanggungan jawab kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Termasuk Ayub juga bersedia dikoreksi dong. Kalau ia melakukan kesalahan, ia bersedia diarahkan kembali sesuai apa yang Tuhan mau. Kita perlu kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan, aku punya rencana mau melakukan ini, dan ini. Kira-kira Tuhan seneng gak ya? Kira-kira Tuhan berkenan gak ya? Kira-kira apa yang aku lakukan ini memuliakan Tuhan gak ya? Tuhan selidiki ya, kalau aku sudah melakukan ini, kira-kira ini berdampak baik gak buat orang-orang? Atau justru menjadi batu sandungan buat mereka? Tolong aku Tuhan, perbaiki aku, koreksi aku, arahkan aku kembali, supaya aku bisa lebih taat lagi kepada Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini yang Ayub lakukan. Maka saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama. Apakah engkau masih menjaga kewaspadaanmu sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan? Apakah engkau telah menghindari hal-hal yang dapat mencemari hati dan pikiranmu? Apakah engkau berusaha untuk mengenal apa yang benar dan apa yang salah? Berusaha untuk konsisten melakukan apa yang benar. Memang tidak mudah. Banyak sekali godaannya. Namun engkau harus tetap berjuang karena engkau tidak sendirian. Tuhan menyertaimu. Tuhan memberikan kekuatan yang engkau butuhkan. Dan dengan kekuatan hikmat siapa hari ini engkau menjaga kewaspadaanmu? Kadang-kadang ada orang yang berani berkata, aku kuat, aku bisa, aku hebat. Karena dia mengandalkan kepada kekuatannya sendiri. Apakah hari ini kita menjaga kewaspadaan hidup kita dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan? Bukankah Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita? Bukankah Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan? Oleh sebab itu mari kita mohon agar Tuhan menambahkan hikmat bijaksana supaya kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang bermakna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita arahkan kembali pandangan kita kepada Tuhan. Ayo kita datang kepadanya. Kita datang
ke dalam hadirat-Nya. Ayo kita kasih tahu kepada Tuhan apa yang akan dan apa yang telah kita lakukan. Kita mohon bimbingan Tuhan supaya kita bisa punya hati, bisa punya hidup yang terus waspada. Saya akan menutup perenungan ini dengan sebuah puisi. Aku waspada, aku berjaga-jaga, agar hidupku tidak hilang arah. Dan menetapkan hati untuk tetap di jalan yang sama, meski jalan sebelah menggoda mata. Aku tetap mengarahkan pandanganku kepada Tuhan, sambil aku berjalan dengan penuh pengharapan, bertekad untuk bertahan, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, untuk menjaga pandangan kami, fokus kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu mencari hadirat-Mu. Tolonglah kami untuk selalu ada komunikasi dengan Tuhan, sehingga apa yang akan dan apa yang telah kami lakukan dapat kami serahkan kepada Tuhan, dan Engkau yang memurnikan setiap motivasinya, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tolong kami untuk waspada dan berjaga-jaga dalam ujian dan tantangan hidup yang semakin rumit ini. Biar Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Ketika kesulitan datang menerpa, kami bertahan dengan iman yang setia, karena Engkau memberikan kami kekuatan sampai kami ada di garis akhir sana. Terima kasih banyak Tuhan, sertai perjalanan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.